Bang, spionnya kemana kok nggak dipakai bang, ngapain nyalain aturan gitu ya. Oke, jadi 100% tidak menggunakan spion itu adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan seharusnya. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, kalau misalkan anak-anak motor tuh ya, biasanya suka ada sedikit nyeleneh, nyentrik, melanggar aturan tuh kayak udah hal yang lumrah. Contohnya ya, motor udah rapi, spion udah ada, surat-surat lengkap, tetapi knalpot masih bising kayak gitu contohnya. Atau ya kayak gue gini cuy, knalpot standar, semuanya lengkap, surat-surat, lampu jalan, spionnya kagak ada, nah kayak gitu cuy. Jadi nah kali ini tuh gue mencoba untuk hal yang baru aja lah ya. Gimana sih rasanya kalau misalkan tidak menggunakan spion di perjalanan. Ternyata susah banget cuy untuk mengkondisikan di sekitar kita tuh seperti apa ya, di belakang kita kayak apa, ada apa gitu. Aduh kagak bisa ngeliat pak, apalagi kalau lihat mantan ke belakang mah ya udahlah. Oke guys, kita maju dulu ya. Ini sambil ngonten dan sambil mau jemput sekolah dulu guys. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aduh, ini mic-nya gua belum setting lupa lagi guys ya. Oke, kesempatan kali ini alhamdulillah masih bisa ngonten dan pasti banyak yang bertanya-tanya juga ya kalau misalkan tidak dijelaskan, bang spionnya kemana? Ya begitulah namanya netizen pak, selalu menanyakan hal yang tidak ada ya, padahal ya terserah gua gitu cuy, mau pakai mau kagak ya udahlah. Cuman kalau misalkan menurut peraturan tetap kita harus menggunakan spion ya, tidak boleh tidak menggunakan spion, itu maksudnya pak. Aduh ya, jadi nanti kita bakal pakai spion lagi, cuman ya kali ini lagi nggak pakai spion dulu, soalnya lagi ada di restorasi lah dikit-dikit cuy gitu ya. Ih macet banget guys. Oke, kita nyebrang dulu ke kanan, hati-hati ya karena ini banyak jalur yang lurus juga. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, mana? Susah juga, oh ambulan. Kita kasih jalan. Oke. Seperti biasa ya, kalau misalkan ada kendaraan-kendaraan yang urgent, itu seperti ambulan, pemadam kebakaran, atau mobil presiden, itu kita harus memberi jalan dan mendahulukannya gitu ya. Jangan sampai kita banyak juga kan jalan-jalan yang viral atau konten-konten yang viral mengenai ada mobil ambulan yang selalu dihadang sama kendaraan yang emang nggak ngerti aturan atau gimana pak, kayaknya bikin SIM-nya nembak gitu cuy. Jadi makanya harus tahu juga lah beberapa peraturan yang penting pada saat kita di perjalanan ya, jangan sampai nggak tahu lah masalah mengenai kendaraan-kendaraan yang diprioritaskan untuk di perjalanan, yang didahulukan biar lebih cepat untuk sampai tujuan lebih awal gitu ya. Jadi itu cuy, ada beberapa kendaraan yang emang diprioritaskan ya. Makanya kalau misalkan ambulan tuh kadang gua suka ngasih jalan gitu ya. Kalau misalkan polisi ya ada sirine gitu pun ya tergantung cuy. Kalau misalkan dia sirine dibunyiin dan di belakangnya ada rombongan, kita juga harus memprioritaskan kendaraan tersebut gitu ya. Nah kalau kayak gini nih, kalau kayak gitu sirinenya tidak dibunyikan, tetapi untuk indikator lagi cuy, lampu apa sih namanya cuy, yang di atas gua nggak tahu namanya ya, itu nyala tapi tidak dibunyikan sirine, yaitu masih seperti jalan umum pada biasanya kayak gitu. Jadi kita berkendara ya seperti biasanya, normal aja. Yalah pak, macet banget ini sore-sore. Sekarang jam berapa ya? Aduh nggak pakai jam tangan lagi, lupa. Itu sekitar jam 4:30-an. Jadi kondisinya macet banget kayak gini nih. Ini biasanya macetnya di sininya doang sih, yang pas perempatan Pusdai. Nanti untuk lurusnya selebihnya aman, insya Allah. Harus sedikit sabar. Ya beginilah kondisi kalau misalkan kita keluarnya sore-sore, bakal selalu terjebak macet kayak gini. Jadi untuk diharapkan ya, bagi para pengendara diharuskan sabar pak, tidak boleh terburu-buru ya. Gile. Nah di sini nih biasanya nih yang bikin menjadi kemacetan, dan aduh ini kagak ada spionnya lagi ya. Aduh si Arsenal agak sedikit nakal kali ini ya, mohon maaf pak, nggak apa-apa lah, kali-kali mementingkan look. Oish. Aduh susah banget ini cuy. Gua nyusulnya karena view-nya ini belakangnya mobil box banget. Yuk kita susul dulu. Bismillah.
Oke, nah jadi ada beberapa alasan untuk kali ini gua ngonten gak pakai spion dulu ya. Takutnya ada yang nanya, soalnya pasti ada yang nanya guys. Bukannya so pede gitu ya, tapi emang bener karena ya mungkin beberapa teman dekat gua juga selalu ada yang menanyakan, bang spionnya kemana kok nggak dipakai bang, ngapain nyalain aturan gitu ya. Oke, jadi 100% tidak menggunakan spion itu adalah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan seharusnya. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, kalau misalkan anak-anak motor tuh ya biasanya suka ada sedikit nyeleneh, nyentrik, melanggar aturan tuh kayak udah hal yang lumrah. Contohnya ya motor udah rapi, spion udah ada, surat-surat lengkap, tetapi knalpot masih bising kayak gitu contohnya. Atau ya kayak gue gini cuy, knalpot standar, semuanya lengkap, surat-surat, lampu jalan, spionnya kagak ada, nah kayak gitu cuy. Jadi masalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia permotoran atau di dunia otomotif itu sebetulnya udah menjadi hal yang lumrah. Tetapi balik lagi ke diri kita sendiri ya, ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan menurut kalian itu kurang nyaman atau ya emang melanggar dan tidak tidak seharusnya dilakukan, ya lebih baik dikoreksi. Nah kali ini tuh gue mencoba untuk hal yang baru aja lah ya. Gimana sih rasanya kalau misalkan tidak menggunakan spion di perjalanan? Ternyata susah banget cuy untuk mengkondisikan di sekitar kita tuh seperti apa ya, di belakang kita kayak apa, ada apa gitu. Aduh kagak bisa ngeliat pak, apalagi kalau lihat mantan ke belakang mah ya udahlah. Wah ini ada kapuk cuy, awas kapuk nih suka nempel ke baju. Aduh ini berterbangan banget guys. Ya elah, asli kena baju ini mah guys. Parah banget, suka ngebul cuy, lihat ya. Ya udah kata apa lah. Asli ini kapuk pasti nempel sih, kena baju guys tuh. Ada pohon kapuk di pinggir jalan, jadi ya begitulah nasibnya. Oke. Jadi kita sekarang mau belok kanan dulu guys. Aman-aman ya. Oke. Mana gua lagi sambil bawa makanan lagi pak. Ini nanti buat makan malam gua ya. Ada fried chicken. Nah sekarang itu nanti tembusnya ke arah jalan apa ya ini? Jalan Merdeka cuy. Kita lewat jalan Merdeka yang dimana melewati mall tertua di kota Bandung ya, BIP, Bandung Indah Plaza. Balik lagi mengenai spion. Jadi spion itu sebenarnya ada beberapa aturan yang emang harus yang harus dilakukan dan beberapa pelanggaran ya. Contohnya ada yang menanyakan, bang apakah spion Jalu itu ditilang atau enggak? Balik lagi, bang apakah spion Tomok itu ditilang atau enggak? Dan banyak banget sih beberapa jenis spion ya. Ada mulai spion Tomok, spion sirkuit, spion Jalu, spion oval, spion sirkuit Jalu juga ada, dan masih banyak lagi sebetulnya ya, sampai ada spion yang ukurannya mini segede jempol gitu pak. Aduh itu banyak banget. Nah setahu gua ya, bukannya setahu gua, jadi spion itu harus terdiri dari 2 unit untuk bagian kiri dan kanan. Terus peraturannya tidak boleh cembung atau cekung. Itu kok tidak boleh ya, soalnya bisa melihat jarak pandangan kita ke belakang itu merubah ukuran dengan yang seharusnya gitu. Nah misalkan kita pakai cekung atau cembung nih, melihat ke belakang tuh kayak masih jauh, padahal posisi orang di belakang itu sudah dekat. Nah kayak gitu, jadi itu sangat membahayakan juga. Terus ada juga spion yang kacanya itu berwarna biru dan bening ya. Bukan bening sih, lebih kayak ke warna normal. Nah, apakah spion yang kacanya biru itu ditilang? Sebetulnya enggak, tetapi untuk penglihatan kita ke belakang itu tidak 100% enakeun gitu ya, berbeda dengan spion yang originalnya. Nah, balik lagi ke masalah spion Jalu. Jadi untuk spion Jalu itu masih banyak beberapa kontroversi ya. Di antaranya apakah masih ditilang atau enggak. Jadi sebetulnya ya untuk spion Jalu itu masih memenuhi syarat peraturan. Yang pertama terdiri dari 2 unit antara kiri dan kanan. Cuma yang bikin minusnya itu banyak beberapa polisi yang entah masih menilang dan ada juga yang enggak. Itu dikarenakan untuk posisi yang seharusnya itu ada di depan, berada di bagian stang, itu agak sedikit berbahaya dan riskan. Untuk kita melihat ke belakang itu agak susah. Harus tangannya tuh harus diangkat kayak gini nih, baru bisa ngeliat ke belakang gitu guys. Jadi masih banyak juga polisi yang menilang beberapa.
Ya pada intinya sih spion itu harus terdiri dari 2 unit, masih bisa ngelihat ke belakang, tidak merubah jarak pandangan. Nah itu adalah spion yang paling aman ya, dan itu sudah memenuhi syarat peraturan yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan pakai spion jauh masih ada yang ditilang, ya itu balik lagi sama pihak yang berwajibnya, apakah itu menyetujuinya di jalan atau enggak. Jadi ada beberapa oknum lah ya. Balik lagi ke pihak kepolisian dan ke diri kalian sendiri. Kalau misalkan pengen taat aturan, ya pakai spion yang standar-standar aja kayak gitu ya. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu aja mengenai spion. Dan sorry juga kalau misalkan untuk konten kali ini gue yang nggak pakai spionnya. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga video ini bisa menghibur dan bisa memberikan informasi. Pokoknya jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju puluhan ribu subscriber kembali. See you next video. Bye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.